Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Marta Susila. Saya dari Prodi Akuntansi kelas Regular Plus. Di sini saya akan membahas materi mengenai intellectual question dan spiritual question, atau yang dimaksud dengan IQ dan SQ. Yang pertama yang akan dibahas adalah pengertian dari intellectual question atau kemampuan intelektual, kecerdasan intelektual atau IQ. Kecerdasan intelektual adalah kemampuan potensi seseorang untuk mempelajari sesuatu dengan menggunakan alat pikir. Misalnya, mahasiswa yang berprestasi pada sekolahnya. Dia memiliki IQ yang sangat tinggi sehingga dia mampu menanggap semua pelajaran dan menginspirasikan kembali mata pelajaran dan mendapatkan nilai yang tinggi. Untuk slide kedua, ciri-ciri kecerdasan intelektual menurut Louis Thurston. Pertama itu adalah kemampuan spesial. Kedua, kecerdasan perseptual. Ketiga, ada penalaran numerik. Keempat, ada makna verbal. Yang kelima, ada kelancaran kata, ingatan, dan penalaran produktif. Baik, selanjutnya, fungsi kecerdasan intelektual. Pertama itu adalah menyimpan pengetahuan. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan yang baru. Yang ketiga, dapat memahami sesuatu pengetahuan yang mendalam. Yang keempat adalah dapat meningkatkan pengetahuan. Di sini disimpulkan bahwa fungsi kecerdasan intelektual adalah memiliki fungsi yang cukup banyak dalam dunia pendidikan, misalnya seperti menyimpan pengetahuan. Dengan kecerdasan intelektual yang tinggi, dia dapat menyimpan pengetahuan yang diberitakan oleh dosen-dosennya dan dapat mengutarakan kembali kepada orang-orang di sekitarnya dan tentang apa yang ia pelajari. Mendapatkan pengetahuan yang baru dengan kecerdasan intelektual yang tinggi, dia dapat pengetahuan yang baru sehingga bisa memperluas wawasan dan pemikiran dari orang tersebut dan dapat meningkatkan pengetahuan yang ia sudah dapatkan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi. Nah, itu ada faktor pembawaan. Faktor pembawaan adalah faktor pembawaan dari seseorang tersebut. Misalnya, dia sering melihat kedua orang tuanya bertengkar atau berkelahi. Maka, dari faktor pembawaan tersebut bisa menyebabkan anak tersebut menjadi keras kepala misalnya. Untuk yang kedua itu adalah faktor minat dan pembawaan yang khas. Faktor minat dalam mempengaruhi kecerdasan emosi adalah itu kembali kepada individu masing-masing, kembali kepada individu masing-masing ya, misalnya faktor minat. Jika ia menginginkan sesuatu, jika kita memaksa orang tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa minat atau pembawaan dari dirinya sendiri, maka dia tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Jika dia melakukan hal tersebut pun dengan terpaksa, bukan atas kemauan dia sendiri. Yang ketiga adalah faktor pembentukan. Oke. Faktor kecerdasan pembentukan, kecerdasan emosi, pembentukannya itu bawaan dari lahir. Misalnya, faktor pembentukan itu tergantung dari didikan kedua orang tua. Sebenarnya faktor pembentukan kecerdasan emosi seseorang, jika anak tersebut dari sejak kecil sudah sering melihat pertengkaran, perlakuan yang kasar, tindakan yang kasar, maka hal tersebut akan terekam di otak anak tersebut dan bisa juga akan ia lakukan kembali kepada orang-orang di sekitarnya dan dapat menyebabkan anak tersebut menjadi keras kepala. Ini adalah faktor kematangan. Oke, untuk faktor kematangan itu usia, khususnya pada usia. Semakin matang usia seseorang, semakin banyak pengalaman seseorang, maka jika ia mau belajar, maka di situ akan semakin matang juga kemampuan kecerdasan emosinya, kemampuan dia dalam mengutarakan emosinya dan mengontrol emosinya sendiri. Ini ada faktor kebebasan. Oke. Seringkali seseorang memiliki kecerdasan emosional tinggi, tapi seiring berjalannya waktu, hal tersebut bisa hilang atau tidak melekat pada dirinya lagi karena disebabkan oleh kebebasan. Kebebasan itu contohnya kayak pergaulan pada masa sekarang. Banyak sekali pergaulan yang negatif yang bisa merusak mental seseorang, sehingga seseorang tersebut yang dulunya baik bisa saja berubah. Itu jarang ditemui, tapi ada dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan kita tentunya.
Yang slide selanjutnya adalah pengertian kecerdasan spiritual. Oke, ada kecerdasan intelektual dan ada juga kecerdasan spiritual. Kalau kecerdasan intelektual itu pada IQ atau pada pikiran, sedangkan kecerdasan spiritual adalah kecerdasan rohaniah yang menuntut diri kita untuk memungkinkan kita utuh. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan dalam bersikap terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, ciri-ciri kecerdasan spiritual. Pertama adalah kemampuan bersifat fleksibel. Oke. Kemampuan bersifat fleksibel adalah kemampuan kita untuk bersifat pada lingkungan yang kita, misalnya pada pergaulan, pada lingkungan, kita itu bisa menyesuaikan lingkungan tersebut tanpa membawa energi negatif. Itu derajat kesadaran diri tinggi. Oke. Selanjutnya, kecakapan untuk menghadapi penderitaan. Dengan kecerdasan spiritual, kita dapat cakap atau kita dapat memilah atau menghadapi penderitaan yang kita hadapi dan mendorong diri kita untuk hal-hal yang positif dan tidak terpuruk pada penderitaan kita tersebut. Selanjutnya, kecakapan untuk menghadapi rasa takut. Oke. Dengan kecerdasan spiritual, kita dapat menghadapi rasa takut yang misalnya trauma. Contohnya, kita takut memulai sesuatu yang baru karena takut gagal. Oke, itu karena tidak berani mencoba. Kita seringkali seseorang jika melakukan sesuatu pasti duluan takut ya. Takut, yang dia takutin adalah gagal. Padahal kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Ada semboyan yang mengatakan seperti itu. Oke, jadi dengan kecerdasan spiritual tinggi kita dapat menghadapi atau menghadapi atau memilah rasa takut kita menjadi berani, tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Kita kualitas hidup diilhamnya oleh visi dan nilai. Enggan melakukan hal yang merugikan. Oke, dengan kecerdasan spiritual kita enggan atau segan melakukan hal yang merugikan diri kita sendiri. Contohnya, pergaulan-pergaulan negatif bisa menyebabkan kerugian bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya adalah kecenderungan melihat keterkaitan berbagai hal. Yang selanjutnya ditandai oleh kecenderungan untuk bertanya bagaimana dan mengapa. Selanjutnya, fungsi kecerdasan spiritual. Pertama itu dapat mengatasi masalah. Dengan kecerdasan spiritual yang tinggi, kita dapat menyelesaikan masalah pada diri kita dan masalah pada orang kita dengan rasa tenang, rasa damai. Jika kita menyelesaikan masalah dengan keadaan emosi, maka hal tersebut tidak akan terselesaikan. Masalah tersebut tidak akan terselesaikan. Bisa jadi menjadi merambat ke sana kemari, emosi ke sana kemari. Itu sangat-sangat tidak baik. Jika kita memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, kita dapat mengatasi masalah kita. Contohnya, kasus dari Kapolres kemarin ya kan, yang kita ketahui, maka saya tidak sebutkan nama Kapolres tersebut. Di situ terjadi kasus bahwa seorang senior menganiaya anak buahnya. Itu dikarenakan dia tidak memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Karena dari situ dia mengatasi masalahnya dengan emosi, dengan menganiaya anak buahnya tersebut. Jika dia memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, bisa saja dia ngomong baik-baik dengan anak buahnya tersebut. Terus dia mencari solusinya bagaimana tanpa harus ada tindakan kekerasan. Selanjutnya adalah dapat mengatasi kesedihan. Oke, kecerdasan spiritual dapat mengatasi kesedihan pada diri kita sendiri sehingga kita tidak terpuruk pada masalah yang kita alami, pada kesedihan yang kita alami dengan pikir yang lebih positif, ke arah-arah yang lebih positif, ke arah-arah yang membangun dan ke arah-arah yang memotivasi diri kita. Ini dapat memaknai setiap masalah. Oke, di sini dijelaskan bahwa fungsi kecerdasan spiritual, kita memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, kita dapat memaknai memaknai masalah-masalah kita tanpa kita harus terpuruk pada masalah kita tersebut. Misalnya, kita sedang mengalami masalah, dan kita harus berpikir, kita harus memaknai masalah itu. Ibaratkan kata, ada hikmah dari masalah ini misalnya. Seperti itu. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi spiritual. Ada fungsi, ada ciri-ciri, pasti ada faktor. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan spiritual yang pertama itu keberhasilan seseorang mengembangkan beberapa bagian dari dirinya.
dengan keberhasilan seseorang dalam mengembangkan beberapa bagian dari dirinya, maka ia dapat mempengaruhi kecerdasan spiritual pada dirinya, itu kecerdasan rohaninya. Didikan yang diberikan keluarga sejak kecil. Oke. Kecerdasan spiritual seseorang tergantung dari didikan orang tua pada masa kecil seseorang itu sangat dominan ya. Jika ia mendidik anaknya dengan baik, maka kedepannya anaknya juga baik. Dan itu ada juga yang terjadi didikan orang tua yang sudah baik dari kecil dan dia terjun ke lingkungan yang salah atau lingkungan yang membawa energi-energi negatif, maka kecerdasan spiritual anak tersebut akan rusak. Itu sangat berpengaruh sekali ya. Didikan orang tua dan keluarga itu sangat berpengaruh kepada seseorang. Dari itu kalau disimpulkan menurut saya bahwa jika kita ingin anak kita khususnya kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektualnya tinggi, maka jangan memperlihatkan kekerasan dan kata-kata kasar pada anak tersebut. Karena yang namanya anak kecil, otaknya lebih mudah merekam hal-hal yang namanya tindakan dan perbuatan yang seperti itu. Jika kita melakukan tindakan yang kasar, kata-kata yang kasar, maka hal itu akan terekam di otak anak tersebut. Maka anak tersebut bisa menyebabkan anak tersebut menjadi keras kepala. Misalnya, kita melakukan kekerasan, maka dia sedikit saja berkelahi dengan temannya, dia akan melakukan tindakan keras juga, contohnya memukul, walaupun tidak seberapa, tapi itu adalah contoh yang tidak baik dan tidak pas sepatutnya dilakukan oleh anak kecil. Pada lingkungan sekitar yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap keadaan spiritual seseorang. Oke. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap spiritual seseorang. Jika seseorang tersebut berada di lingkungan positif, maka yang kecerdasan spiritualnya juga positif. Jika seseorang tersebut terjun ke lingkungan negatif, maka kecerdasan spiritualnya juga negatif. Contohnya, lingkungan positif. Kalau dalam agama Katolik, misalnya OMK, Orang Muda Katolik, komunitas, yang dimana mereka menyampaikan sabda Tuhan kepada kring-kring atau kepada paroki-paroki, sehingga meningkatkan kecerdasan spiritual seseorang dalam sisi positif. Hal tersebut sangat bagus dan pantas untuk dilakukan seseorang. Jika sisi positif, misalnya klub-klub yang tidak bagus, contohnya klub malam, itu sangat-sangat tidak bagus untuk kecerdasan spiritual. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.